Firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam Roma 8 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Kristus tertulis sebuah janji yang luar biasa. Ya, dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini tubuh kalian merasa lelah, jiwa kalian ya mungkin merasa atau terasa fana karena dihantam persoalan-persoalan ekonomi dalam setiap kehidupan kita semua. Ada keretakan-keretakan rumah tangga yang terjadi, atau juga mungkin ada penyakit yang tidak kunjung sembuh di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering merasa di dalam setiap kehidupan kita semua seolah-olah kita sedang berjalan di lembah kekelaman di dalam setiap kehidupan kita semua. Namun ingatlah baik-baik bahwa di hari Paskah itu mengingatkan kita bahwa kuasa kebangkitan bukan sekedar doktrin. Saudara, Paskah mengingatkan kita bahwa kuasa kebangkitan bukan sekedar doktrin ya di atas kertas, melainkan sebuah energi daripada Allah. Di dalam setiap kehidupan manusia. Jika maut yang merupakan musuh terakhir manusia, Bapak Ibu Saudari bisa ditaklukkan. Ya, jika maut saja sebagai musuh terakhir manusia bisa ditaklukkan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita semua yang tidak bisa dibuka oleh kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada jalan buntu yang tidak bisa dibuka oleh kuasanya. Dan pagi hari ini biarkan roh yang sama membangkitkan kembali iman saudara yang mungkin sempat redup di dalam setiap kehidupan saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dia menulis, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara perhatikan bahwa Paulus menulis ya bukan saat ia sedang sukses. Bukan saat dia sedang sukses besar. Melainkan di tengah-tengah penderitaan yang dia alami dalam setiap kehidupan Paulus. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Banyak dari kita datang ke gereja hari-hari ini dengan membawa kematian. Mungkin itu karena mungkin rasa pahit di dalam hidup yang mungkin perlukai hidup, atau mungkin juga ada gagal di masa lalu terus menghantui siap Bapak Ibu dari Tuhan. Ya, saya mengajak kita semua di dalam hidup saudara, betapa pada kesempatan hari ini bagi kita adalah Kristus itu. Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ya, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Dimanapun ya Bapak Ibu Saudari dan saya berada. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kuasa kebangkitannya adalah kuasa yang membalikkan setiap keadaan. Kuasa kebangkitannya adalah kuasa yang membangkitkan keadaan atau membalikkan keadaan Bapak Ibu Saudari. Dia mengubah salib yang merupakan lambang kutuk di dalam setiap kehidupan manusia menjadi pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Bapak Ibu Saudari, tadi yang merupakan lambang kutuk menjadi sebuah pohon kehidupan. Dan dia mampu mengubah setiap titik terendah di dalam setiap kehidupan kita semua menjadi titik balik dalam setiap kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Paskah adalah bukti bahwa bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Bagi Tuhan tidak ada kata yang mustahil dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari yang masih bersama-sama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua.
Setiap kebenaran ini biarlah boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudari dimanapun kalian berada. Saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Kristus bukanlah sekedar peristiwa sejarah. Ya, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah sekedar peristiwa sejarah dalam kehidupan kita semua, melainkan puncak dari seluruh rencana keselamatan Allah yang mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan iblis secara mutlak di dalam setiap kehidupannya. Maka mari pada kesempatan pagi hari ini kita belajar bahwa kuasa kebangkitan adalah satu-satunya kekuatan yang mengubah kubur kosong menjadi gerbang kemenangan bagi setiap orang percaya. Ya, kuasa kebangkitan adalah satu-satunya kekuatan yang mengubah kubur yang kosong itu menjadi gerbang kemenangan bagi setiap orang-orang percaya. Saudara yang terkasih, oleh karena itu mari kita belajar pada kesempatan hari ini lewat setiap firman Tuhan supaya iman kita tidak lagi goyah oleh tantangan-tantangan dunia ini. Amin. Supaya iman kita tidak lagi goyah di tengah-tengah tantangan-tantangan dunia ini di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua bahwa kuasa kebangkitan itu mematahkan belenggu maut. Ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, ya, Bapak Ibu Saudari, mematahkan belenggu maut. Itulah Bapak Ibu Saudari, bahwa kuasa kebangkitan itu mematahkan belenggu maut di dalam setiap kehidupan manusia. Roma 6 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara, kata tidak mati lagi itu menunjukkan kondisi final. Kata tidak mati lagi itu menunjukkan kondisi yang permanen di dalam setiap kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bukan mengenai kebangkitan rohani, tetapi Bapak Ibu Saudari, ini mengenai tubuh fisik yang diubah, tubuh fisik yang dibangkitkan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang yang saya dengar, bahkan kisah Lazarus juga Bapak Ibu Saudari, bagaimana ketika Tuhan Yesus memulihkan, membangkitkan dia bangkit dari antara orang mati. Tetapi Lazarus setelah itu mati lagi Bapak Ibu Saudari. Bahkan ada orang-orang yang dibangkitkan di dalam setiap hidup mereka, ya, oleh penginjil-penginjil hebat pada masanya Bapak Ibu Saudari. Tetapi orang-orang yang pernah dibangkitkan itu tetap saja mereka mati kembali dalam setiap kehidupan mereka Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Dan hanya Yesus Kristus yang ketika dia mati, saudara, dia bangkit kembali dan dia tidak mengalami kematian lagi. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua, ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kuasa kebangkitan itu mematahkan belenggu maut di dalam setiap kehidupan kita semua. Wahyu 1 ayat 18 berkata, Aku yang hidup dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, itulah garis besarnya di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18. Yesus itu tidak sekedar mengalahkan maut di dalam setiap kehidupannya. Ingat baik-baik bahwa Yesus tidak sekedar mengalahkan maut, tetapi dia memiliki otoritas atas kerajaan maut itu. Yesus tidak sekedar mengalahkan maut sekali lagi, tetapi memiliki otoritas penuh atasnya Bapak Ibu Saudari. Jadi dulu kalau orang itu mati atau mau mati, mereka mengalami ketakutan di dalam setiap hidup mereka. Bahkan sampai sekarang pun ada orang-orang juga kalau mau mati saudari, mereka takut di dalam setiap kehidupan mereka. Ini kalau kita boleh jujur ya Bapak Ibu Saudari. Tapi bukan hanya orang-orang zaman sekarang, dari zaman dulu. Ya, orang-orang ketika menghadapi kematian, saudara, mereka takut. Bahkan orang-orang sekarang kalau kita ngomong tentang kematian, aduh Pak Mali, jangan diomongin kematian, kan kita masih hidup dan lain sebagainya di dalam setiap kehidupan kita semua.
Saudara, tetapi saya mau mengingatkan, ya Bapak Ibu Saudari, bahwa ketika Yesus sudah bangkit di dalam setiap kehidupan kita semua, Dialah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya saudara, ketika saudara melewati masa-masa itu kelak, atau mungkin saudara ditinggal oleh orang-orang yang kalian sayangi, ya, yang mengalami kematian di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, jangan pernah takut. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersedih seperti orang yang tidak berpengharapan. Sedih silakan saudara sedih beberapa minggu, mungkin beberapa hari, tapi jangan sampai bertahun-tahun yang akhirnya merusak setiap nilai-nilai pengharapan, ya, di dalam setiap kehidupan saudara kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Lazarus, dia adalah tokoh yang dibangkitkan, ya. Pada saat dia mengalami kematian, Bapak Ibu Saudari, dia dibangkitkan. Namun, saudara, ketika dia dibangkitkan, dia bisa mati lagi. Betul Bapak Ibu Saudari? Ketika Lazarus dibangkitkan, dia bisa mati lagi. Tetapi kebangkitan Kristus tentunya berbeda. Maut benar-benar dikalahkan secara mutlak, secara definitif. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, benar-benar maut telah dikalahkan di dalam setiap kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara, saya mengingatkan pada bagian yang pertama, bahwa kuasa kebangkitan itu mematahkan belenggu maut, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi kalau satu ketika kita akan menghadapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, maut di dalam setiap hidup saudara, saudara tidak khawatir lagi. Saudara tidak takut lagi. Kenapa Bapak Ibu Saudari kita tidak takut? Karena Bapak Ibu Saudari, kuasa kebangkitan Yesus Kristuslah yang telah menghancurkan, mematahkan belenggu maut itu di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, saudara tidak perlu takut di balik kubur itu. Ya Bapak Ibu Saudari, saya berdoa bukan berapa banyak orang yang mengantar saudara, ya Bapak Ibu Saudari, ke kuburan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, siapa yang menjemput kita semua setelah kita dikubur dalam setiap kehidupan kita semua? Siapa yang menjemput saudara? Ya, apakah Tuhan Yesus ataukah pribadi sebaliknya Bapak Ibu Saudari lawannya, yaitu si iblis? Bapak Ibu Saudari, doa saya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Amin ya. The power of resurrection. Ya Bapak Ibu Saudari, kuasa kebangkitan daripada Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa kebangkitan itu mengubah hidup dari kegagalan menjadi apa? Kemenangan. Itulah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kuasa kebangkitan di dalam setiap kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, mengubah kehidupan kita. Dari yang tadinya orang-orang yang gagal, orang-orang yang gagal menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan, Bapak Ibu Saudari. Itulah Bapak Ibu Saudari kuasa kebangkitan. Ia dapat mengubah hidup dari setiap kegagalan-kegagalan menjadi kemenangan. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Saudara, dikatakan demikian, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Saudara, kuasa yang hebat itu, kuasa yang sama itu kini ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kuasa yang hebat itu, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang dikerjakannya tadi di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, kuasa yang sama itu kini ada di dalam setiap kehidupan kita. Kini ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari, itulah yang Alkitab katakan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kuasa yang sama itu ada di dalam setiap kehidupan kita semua, maka Bapak Ibu Saudari, apapun kuasa itu bisa bekerjakan, yang mengerjakan di dalam setiap kehidupan kita semua.
Kuasa itu dapat mengerjakan segala sesuatu, terlebih mengubah setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita belajar dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, bahwa kuasa kebangkitannya adalah pengalaman yang nyata. Kuasa kebangkitan daripada Kristus itu sesungguhnya adalah pengalaman yang nyata. Bukan hanya sekedar doktrin yang dingin. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, yang kemudian saudara taruh kulkas, atau saudara abaikan di dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, kuasa kebangkitan daripada Kristus adalah pengalaman nyata. Bukan doktrin yang mati, bukan doktrin yang dingin. Ya Bapak Ibu Saudari, Paulus memakai, ya Bapak Ibu Saudari, kuasa kebangkitannya itu, ya, menggunakan kata dunamis. Saudara, ada kuasa, ya, ada ledakan kuasa, ada ledakan kekuatan di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau saudara dan saya belajar dari Petrus, ya, dari menyangkal Yesus dia 3 kali dalam setiap kehidupannya, lalu kemudian setelah kebangkitan, saudari, dia justru menjadi pemberani. Dia berkhotbah di hari Pentakosta di dalam setiap kehidupan Petrus. Saudara dan saudara dapat melihat itu di Kisah Para Rasul, ya, pasal yang sebentar Bapak Ibu Saudari. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Petrus dari menyangkal Yesus 3 kali, setelah kebangkitannya dia menjadi pemberani yang berkhotbah di hari Pentakosta. Saudara, ada kuasa kebangkitan yang mengubah setiap kehidupan Petrus yang tadinya pengecut itu, ya, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk mendirikan gereja pada masanya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dan saya mau mengajak pada kesempatan hari ini, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita renungkan baik-baik di dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga saudara dan saya diperlengkapi pada kesempatan hari ini. Ya, sama seperti Petrus yang akhirnya saudari, dia menjadi seorang pemimpin yang Tuhan pakai dalam setiap kehidupannya. Bahkan di hari Pentakosta dia berani berkhotbah di hadapan banyak orang di dalam setiap kehidupan Petrus. Padahal waktu Yesus disalib Bapak Ibu Saudari, boro-boro dia berani di hadapan puluhan orang. 1 orang saja dia takut pada saat itu. Ya, itulah pengecutnya Petrus ketika kuasa kebangkitan itu belum menyentuh setiap kehidupannya. Tetapi saudara, kita belajar pada kesempatan pagi hari ini, ternyata Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, kuasa kebangkitan juga menyentuh setiap kehidupan Petrus. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, dia memiliki pengalaman nyata, ya, di dalam setiap kehidupannya, mengalami kuasa kebangkitan. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, dan ingat yang tadi saya sampaikan, bahwa kuasa yang sama itu kini juga ada di dalam setiap hidup saudara. Katakan amin. Di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Bukan hanya ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya yang ada di dalam setiap kehidupan Petrus, saudara, tetapi kuasa yang sama ada di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, kebangkitan bukan hanya masa depan di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita berbicara kebangkitan, kebangkitan itu bukan hanya masa depan, tetapi ada kekuatan untuk bangkit, Bapak Ibu Saudari, dari setiap dosa, dari setiap kegagalan hari ini di dalam setiap kehidupan saudara. Itulah Bapak Ibu Saudari kuasa kebangkitan. Ya, bukan hanya mengenai masa depan di dalam setiap hidup saudara, tetapi justru ada kekuatan di dalam setiap hidup kita semua untuk saudara dan saya bangkit dari setiap dosa, dari setiap kegagalan-kegagalan di dalam setiap kehidupanmu hari-hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, mari kita bangkit dari setiap dosa. Mari kita bangkit daripada setiap kegagalan-kegagalan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ingatlah, kita memiliki kuasa yang sama, yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus, yang ada di dalam setiap kehidupan Petrus, dan juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kuasa yang sama itu juga bekerja aktif dalam setiap kehidupan manusia yang mau dipakai oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mungkin saudara hidupnya tadinya hancur, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin kalian merasa tidak berguna. Mungkin kalian merasa tidak bermanfaat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi itu semua bisa dipulihkan secara supernatural oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin hidup saudara seperti kepingan-kepingan puzzle, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang berantakan. Tetapi percayalah bahwa Allah itu sanggup merapikan kembali, menyusun puzzle-puzzle itu kembali. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, puzzle-puzzle itu boleh indah di mata Tuhan sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan pernah berputus asa, ya. Jangan pernah Bapak Ibu Saudari menyerah di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara dan saya pasti bisa dipulihkan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara dan saya pasti bisa dipulihkan di dalam setiap kehidupan saudara. Satu ketika, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang pemuda yang gagal ya kuliah 3 kali. Dia merasa ketika dia gagal kuliah 3 kali, Bapak Ibu Saudari, dia merasa seperti telur dadar, Bapak Ibu Saudari. Tahu ya, telur dadar itu kan ya bentuknya nggak jelas begitu, Bapak Ibu Saudari. Kalau kita masak hancur kadang, ya kalau kita masak kadang juga nggak berbentuk, bisa juga kita bentuk-bentuk, tetapi kadang juga hancur, saudara. Lalu kemudian satu hari dia membaca kisah kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian dia berkata, kalau Yesus saja bisa bangkit dari kubur, masa aku nggak bisa bangkit dari setiap kursi kegagalan aku ini untuk aku kuliah dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian dia mulai belajar lagi dalam setiap kehidupannya. Dia tidak patah semangat, dia belajar lagi. Dan kini Bapak Ibu Saudari, ya orang yang sama yang tadinya gagal 3 kali, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ketika dia mau kuliah. Tetapi orang yang sama, saudara, satu ketika nanti jadi pengusaha yang sukses, jadi pengusaha yang berhasil. Saudara, ibaratnya kebangkitan bukan hanya untuk Yesus, tetapi juga untuk kehidupan saudara, untuk karirmu, untuk keluargamu, untuk masa depanmu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, alamilah kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan hanya dari apa kata orang, alamilah secara pribadi dalam setiap hidup saudara dan saya. Bangunlah setiap pagi atau setiap hari dengan keyakinan bahwa hari ini aku bisa bangkit. Amin. Hari ini aku bisa bangkit dari rasa malas, dari rasa putus asa, dari yang merasa hidupnya tidak berguna. Bapak Ibu Saudari, katakan ya di dalam setiap doa-doamu dengan penuh keyakinan, hari ini aku bisa bangkit dari setiap rasa malas, dari rasa putus asa, dari rasa yang selalu bersungut-sungut di dalam setiap hidupku. Aku percaya, aku bangun dengan keyakinan ini, dan aku mau bangkit bagi kemuliaan Kristus di dalam setiap hidupku. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah yang kedua. Saya mengingatkan saudara, kuasa kebangkitan itu mengubah hidup dari kegagalan menjadi kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudari. Berapa banyak yang masih mengikuti Bapak Ibu Saudari kebenaran ini pada kesempatan hari ini? Saudara yang mengikuti, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Sehingga kebenaran ini mengubah setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Yang ketiga, saudara, kuasa kebangkitan itu menjamin kemenangan atas dunia dan iblis. Ya, kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudari, menjamin kemenangan atas dunia ini, menjamin kemenangan atas si iblis. Kolose 2 ayat 15 dikatakan demikian. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan ia mempermalukan mereka dalam kemenangannya. Ya, Kolose 2 ayat 15, saya tidak bacakan ayat itu semua, tetapi saudara bisa membaca kembali, pada intinya seperti itu. Ya, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan ia mempermalukan mereka dalam kemenangannya. Saudara, secara konteksnya Kolose pasal 2 ayat 15, ini adalah kemenangan
ya Bapak Ibu Saudari, yang dinyatakan secara publik, ya, tidak sembunyi-sembunyi, tetapi kemenangan yang dinyatakan secara publik. Ya, karena di kayu salib Bapak Ibu Saudari, yang dinyatakan tentunya melalui kebangkitan. Jadi secara konteksnya ini adalah kemenangan publik di kayu salib itu, yang dinyatakan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Yesus Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan ia mempermalukan mereka semua dalam kemenangannya. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Saudara yang terkasih, kuasa kebangkitan itu membuat iblis itu sudah menjadi mantan. Ya Bapak Ibu Saudari, siapa yang punya mantan di sini? Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang punya mantan? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus itu membuat iblis sudah menjadi mantan penguasa dunia. Ya, si iblis itu sudah menjadi mantan penguasa dunia ini. Bapak Ibu Saudari, sekarang penguasanya adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita semua. Roh yang ada di dalam kamu, ingat, lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Ketika Paulus dan Silas ada di penjara, di dalam Kisah Para Rasul yang ke-16 Bapak Ibu Saudari. Saudara, mereka di penjara, tetapi kebangkitan Kristus memberi mereka kuasa untuk tetap bersuka cita. Ya, kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu memberi kuasa untuk apa? Untuk tetap bersuka cita. Tuhan menggoncangkan penjara itu pada saat itu Bapak Ibu Saudari. Kuasa yang sama mengalahkan Bapak Ibu Saudari penjara-penjara Romawi di sana. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga. Ingatlah baik-baik saudara dikasih oleh Tuhan. Kita ini tidak perlu takut pada kuasa kegelapan. Ya kemarin saya sudah ingatkan ya. Ke kamar mandi, ke tempat gelap. Jangan takut Pak Bu. Jalan di kuburan masih takut. Jangan takut Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut pada kuasa kegelapan. Kita tidak perlu takut pada kuasa santet-santet atau tekanan-tekanan ya sistem dunia yang akhirnya membuat ekonomi kita semua Bapak Ibu Saudari jadi carut marut dalam setiap kehidupan ini. Saudara, kita tidak perlu takut terhadap hal-hal itu. Karena kebangkitan daripada Yesus Kristus itulah tanda tangan Allah bahwa iblis sudah kalah total. Ya Bapak Ibu Saudari, pahami hal ini supaya saudara tidak perlu takut akan dunia ini, akan kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan Bapak Ibu Saudari, kebangkitan Yesus Kristus itulah tanda tangan Allah bahwa iblis itu sudah kalah telak Bapak Ibu Saudari. Iblis sudah kalah total di dalam setiap kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang terkasih, satu ketika ada setan Bapak Ibu Saudari atau kumpulan setan ya, mereka sedang meeting Bapak Ibu Saudari. Setan yang pertama Bapak Ibu Saudari, dia bilang di dalam meeting itu, wah, aku akan bikin manusia itu sibuk bekerja sampai dia melupakan Tuhannya. Lalu setan yang kedua juga ngomong Bapak Ibu Saudari dalam meeting itu, aku akan bikin mereka sakit-sakitan supaya mereka malas-malasan cari Tuhan. Setan yang ketiga dalam meeting itu dia juga berkata, aku akan bikin mereka takut akan kematian sehingga mereka tidak usah mikirin setelah kematian. Ya, ketika orang ngomongin kematian mereka nggak dengerin dan lain sebagainya. Itu setan yang ketiga. Saudara, ternyata setan-setan itu ketika mereka berdiskusi sebelum kebangkitan Yesus, saudara, sebelum peristiwa salib itu, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, besok-besoknya mereka melihat bahwa Yesus Kristus ternyata bangkit dan berkata, kalian itu lagi bahas apa? Kata Tuhan Yesus, aku ini sudah pegang kunci maut. Ya, dan setan Bapak Ibu Saudari pada saat itu langsung bubar Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, ini cerita yang mengingatkan kita di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, bahwa ingatlah pesannya baik-baik ya, bahwa kuasa kebangkitan itu bikin iblis cuman bisa ngomong besar. Amin. Kuasa kebangkitan itu cuman bikin iblis itu cuman ngomong besar. Ya Bapak Ibu Saudari,
Tetapi dia sesungguhnya tidak berdaya. Dia sesungguhnya tidak berdaya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, maka lawanlah setiap ketakutan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketakutan akan ekonomi, ketakutan akan setiap penyakit-penyakit dalam setiap hidup saudara. Ketakutan akan masa depan rumah tanggamu, anak-anakmu, pasanganmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lawanlah setiap ketakutan-ketakutan itu. Ya, di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sebuah deklarasi bahwa Kristus telah bangkit. Aku akan menang di dalam setiap kehidupanku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jangan pernah mudah tertekan oleh setiap berita-berita buruk. Amin. Jangan pernah tertekan oleh karena setiap berita-berita buruk dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bangunlah rohmu dengan menyembah. Bangunlah rohmu dengan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudari, saudara sedang merayakan kebangkitan Kristus setiap hari di dalam setiap kehidupan saudara-saudara dimanapun kalian berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita semua. Saudara, kita telah belajar bahwa kubur kosong adalah bukti nyata bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu tidak pernah usang. Amin. Saudara, kuasa kebangkitan Kristus itu tidak pernah usang. Itulah bukti nyata dari peristiwa kubur yang kosong itu. Dan saudara, kuasa ini mematahkan maut. Amin. Kuasa ini mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Amin. Saudara, kuasa ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan menjamin kemenangan dalam setiap kehidupanmu atas setiap kuasa-kuasa daripada si iblis. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apapun yang mengubur sukacitamu, apapun yang mengubur setiap masa depanmu, apapun yang mengubur setiap kesehatanmu hari ini, saat engkau percaya pada kuasa kebangkitan, the power of resurrection di dalam setiap kehidupan saudara, maka bangkitlah di dalam setiap hidup saudara. Amin. Bangkitlah dalam setiap hidup saudara. Ingat, Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah bangkit. Jangan hidup seperti orang-orang yang masih meratap di kubur itu. Jangan hidup seperti orang-orang yang meratap di kubur itu ketika Yesus mati. Saudara, padahal dia adalah juru selamat dalam setiap kehidupan kita yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan dia sedang mempersiapkan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, indah sekali kalau kita belajar setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Dan saya mau tutup pada kesempatan hari ini. Saudara yang terkasih, waktu kita hampir habis. Tetapi satu hal yang harus kau bawa pulang hari ini dalam setiap kehidupanmu. Ingatlah baik-baik, kebangkitan Kristus bukan cerita lama. Itu adalah kekuatan baru untuk hidupmu saat ini. Ya, itu adalah kekuatan baru untuk hidupmu saat ini, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari, maut itu sudah dikalahkan. Dosa itu sudah dilunasi. Dan iblis sudah ditelanjangi. Dan sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus itu hidup di dalam dirimu dan di dalam diriku. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu untuk apa kalian dan saya masih tinggal di dalam kubur itu? Untuk apa kalian masih meratapi masa lalu di dalam setiap kehidupan saudara? Padahal dia telah bangkit, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bangkitlah dari setiap rasa takutmu. Bangkitlah dari setiap kepahitanmu. Bangkitlah dari setiap kemalasan rohanimu di dalam setiap kehidupanmu. Mari, jangan beri hidupmu pada siapapun selain kepada Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit untukmu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari, hari ini katakan, Tuhan, aku bukan lagi milik masa laluku. Aku milik kebangkitan-Mu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Kamu dan saya adalah milik kebangkitan daripada Yesus Kristus. Maka, mari pada kesempatan saat hari ini,
Serahkanlah seluruh hatimu, karena Dia yang bangkit. Dia layak menerima seluruh hidupmu, bukan sisa-sisa. Tetapi Dia layak menerima seluruh hidupmu, yang terbaik dari hidupmu. Dia layak menerima itu, bukan sisa-sisanya, bukan remah-remahnya, tetapi semuanya, seutuhnya. Bapak Ibu Saudari, seperti kata kitab Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ingat, jangan pernah terjebak ya dalam perdebatan, persepuluhan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar perjanjian baru, ya, Tuhan itu bukan meminta persepuluhanmu, tetapi Tuhan meminta Bapak Ibu Saudari seluruh kehidupanmu. Ya, di dalam setiap hidup saudara, 1/10 itu kecil sekali Bapak Ibu Saudari, kecil sekali. Tetapi kalau saya pribadi mengingatkan, ayo kita setia. Ya, dari 1/10, 1/5, 1/12, 1/15. Kita belajar setia dalam perkara-perkara ini, dalam setiap hidup saudara. Sehingga nanti saudara semakin berhasil memberikan segenap hidup, semua, seluruh hidup bagi kepentingan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan keluarga-keluargamu, di dalam setiap kehidupanmu, apapun itu saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, mari biarlah kuasa kebangkitan Kristus itu memulihkan setiap kehidupan saudara pada kesempatan hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudari, inilah 3 hal yang saya ingatkan. Ya, saya ulangi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, kuasa kebangkitan itu mematahkan belenggu maut. Yang kedua, kuasa kebangkitan itu mengubah hidup dari setiap kegagalan menjadi kemenangan. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan menjamin kemenangan atas dunia dan iblis. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus menyertai hidupmu dan keluargamu hari ini. Bapak Ibu, selamat Paskah buat kita semua. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam setiap kehidupanmu dan keluargamu. Salam dari saya, Pastor Deso. Mari kita berdoa kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Raja atas maut dan kehidupan. Kami mengakui bahwa seringkali kami hidup seperti orang Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang masih dikubur. Kami mengakui di dalam setiap kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Seringkali kami hidup Tuhan Yesus oleh karena rasa takut Tuhan. Seringkali Tuhan Yesus kami hidup seperti orang yang masih dikubur oleh karena dosa, oleh karena kekecewaan. Namun hari ini Tuhan, oleh kuasa kebangkitan-Mu, kami mematahkan setiap belenggu yang mengikat setiap hati kami dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan roh kebangkitan itu hidupkan kembali Tuhan Yesus. Hidupkanlah kembali setiap mimpi yang mati dalam hidup kami semua. Hidupkanlah kembali setiap iman yang layu dan setiap kasih yang dingin. Ya Allahku, kami tidak lagi memberi hidup kami pada dunia ini atau kepada setan maupun terhadap masa lalu. Tetapi dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh keberanian, kami persembahkan seluruh jiwa kami, seluruh raga kami, seluruh masa depan kami kepadamu saja Tuhan Yesus. Karena Engkau hidup, maka kami pun sungguh-sungguh hidup bagimu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus berkatilah umat-Mu yang setia Tuhan bersama-sama di channel ini. Berkatilah hidup mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, rumah tangga mereka. Rahmatilah in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, buatlah berhasil setiap bisnis usaha mereka untuk mempermuliakan nama-Mu. Buatlah berhasil setiap rumah tangga mereka. Buatlah berhasil setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa, buatlah berhasil setiap hubungan-hubungan mereka di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, proteksi setiap umat-Mu dengan sempurna. Biarlah Tuhan yang membungkus setiap kehidupan umat-Mu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudari, saya akan akhiri ibadah Paskah pada kesempatan pagi hari ini. Angkatlah kedua tanganmu.
untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai menjemput kita semua. Karena Yesus bangkit, Yesus hidup, ada hari esok. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, berapa banyak yang terberkati pagi hari ini? Haleluya. Yang terberkati saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Ya, maafkan saya karena live-nya Bapak Ibu Saudari pada beberapa hari belakangan ini ya seadanya Bapak Ibu Saudari. Ya, live-nya ini seadanya. Ya, dengan menggunakan handphone, lalu kemudian menggunakan headset seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudari, musiknya tadi pakai gitar. Ya Bapak Ibu Saudari, ya biarlah tetap kehidupan kami ya walaupun sederhana seperti namanya Pastor Deso, dalam kesederhanaan kami Bapak Ibu Saudari, kami mau mengabdi kepada Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi setiap kehidupan kalian dimanapun kalian berada. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kebersamaan kita. Terima kasih atas tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah repost, yang sudah follow Pastor Deso di TikTok. Thank you buat kalian semua dimanapun kalian berada. Bahkan terima kasih buat dukungan-dukungan persembahan Bapak Ibu Saudari, di mana saudara ya yang mendukung persembahan setiap harinya, setiap minggunya, lewat setiap persembahan syukur, lewat setiap persembahan milik Tuhan, dan persembahan misi ya untuk pembangunan gereja maupun TK ya lewat pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara bisa mendukung ketiga persembahan itu atau ke salah satu persembahan itu Bapak Ibu Saudari, kemanapun Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukungnya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, dan saudara dapat memberikan lewat bio profil saya atau profil TikTok saya Bapak Ibu Saudari. Di sana saya sematkan BCA atas nama istri saya, dan juga ada sosial bus Bapak Ibu Saudari bagi orang-orang di luar negeri yang rindu memberikan persembahan di dalam setiap hidup mereka, mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Sekali lagi terima kasih. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi setiap teman-teman semua, bagi kita semua yang merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Salam dari saya teman-teman semua. Sampai ketemu ya paling lama mungkin besok pagi kembali ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan ya. Jadi sampai ketemu Senin pagi Bapak Ibu Saudari. Kalau nanti sore saya bisa live, saya live. Tapi kalau saya tidak bisa, Bapak Ibu Saudari maafkan ya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi yang pasti saudara, Senin besok kita pasti akan bertemu kembali ya. Senin pagi 7:30 pagi. Salam dari saya Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari. Bersih jiwa, menyegarkan dari Puncak Bogor. Bapak Ibu Saudari. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dukung selalu pekerjaan Tuhan dengan tulus melalui channel ini. God bless you. Bye-bye.